Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat firman-Mu, sehingga kami dapat berkumpul lagi di tempat ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sekarang kami memulai kegiatan belajar mengajar kami. Semoga apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berkenan di hadirat-Mu. Nama-Mu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih kepada Kakak Eri yang sudah memimpin doa. Sekarang Ibu cek kehadiran dari adik-adik. Tambar, Hadir Ibu. Femir, Hadir Ibu. Agol, Hadir Ibu. Bahagia, Hadir Ibu. Ijar, Ya hadir. August, Hadir Ibu. Tekel, Ya hadir. Zahab, Ya hadir. Budiko, Hadir Ibu. Rifa, Hadir Ibu. Yusufina, Hadir Ibu. Dani, Hadir Ibu. Rama, Hadir Ibu. Nihus, Hadir Ibu. Ito, Hadir Ibu. Zefri, Hadir Ibu. Anita, Hadir Ibu. Suhardi, Hadir Ibu. Dimut, Tidak hadir Ibu. Nakam, Hadir Ibu. Reni, Hadir Ibu. Sifat. Hadir Ibu. Ada 3 orang yang tidak hadir. Jadi adik-adik tolong tinggalkan kehadiran dari adik-adik ya, supaya nanti adik-adik tidak ketinggalan pembelajaran. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Baik. Ada yang masih ingat kesepakatan kita minggu lalu? Kesepakatan kelas. Sudah lupa? Oke, yang pertama, jika ibu guru memberikan penjelasan di depan, diharapkan adik-adik di belakang itu mendengar, supaya nanti ketika ibu memberikan pertanyaan, adik-adik itu bisa menjawab. Yang kedua nanti, kalau misalnya adik-adik ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat, tolong ajukan tangan. Ya, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Baik. Baik, sekarang ibu buat aja. Adik-adik pernah menyiram tanaman? Pernah, Ibu. Pernah di mana? Di rumah. Oke, pastinya adik-adik semua pernah menyiram tanaman. Coba perhatikan tanaman ini dulu. Sudah diperhatikan? Sudah, Ibu. Bagaimana jika tanaman ini tidak disiram? Apa yang akan terjadi pada tanaman ini? Mati. Melayu, apa lagi? Mati. Oke, pastinya dia juga akan kekurangan air. Baik adik-adik, semua yang ditanyakan itu ada kaitan erat dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang fotosintesis pada tumbuhan, pengaruh air dan karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu supaya adik-adik itu dapat menjelaskan pengaruh air dan karbon dioksida dalam proses fotosintesis pada tumbuhan melalui diskusi dan pengamatan. Saya lihat adik-adik ini sudah loyo semua. Kita speaking dulu sebelum pembelajaran. Bisa? Iya, Ibu. Sekarang adik-adik berdiri. Ada yang tahu fokus? Ada. Oke, kita sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3, fokus. Melihat, mendengar,
Yang berikut peran karbon dioksida. Coba adik-adik perhatikan tanaman ini. Sekarang ibu tutup tanaman ini. Coba adik-adik perhatikan. Apa yang terjadi jika tanaman ini ibu tutup? Pastinya dia akan kekurangan udara. Dia akan kekurangan udara, adik-adik. Nah, tumbuhan itu adik-adik juga membutuhkan udara. Karena kita bisa membutuhkan udara, toh? Tumbuhan juga bisa. Nah, jadi itu yang disebut sebagai karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini adalah gas yang berasal dari udara dan digunakan tumbuhan sebagai bahan untuk membuat makanan saat fotosintesis. Jadi karbon dioksida ini adik-adik tidak terlihat. Dia itu gas yang berasal dari udara masuk ke daun atau masuk ke tumbuhan melalui daun. Bagaimana cara dia masuk? Nah, cara karbon dioksida masuk itu melalui pori-pori kecil yang ada pada daun. Adik-adik bisa melihat pori-pori kecil yang ada pada daun? Tidak bisa. Ya. Jadi pori-pori itu disebut sebagai stomata atau mulut daun. Kita tidak bisa melihat stomata secara langsung, adik-adik. Yaitu membutuhkan kaca pembesar supaya kita bisa melihat yang namanya stomata tadi. Jadi karbon dioksida ini masuk ke daun melalui stomata tersebut. Begini bentuk stomatanya, adik-adik. Seperti ini. Dia ini ada lubang-lubang kecil. Jadi karbohidratnya itu, karbon dioksidanya itu masuk melalui lubang-lubang ini. Bisa lihat? Bisa, Ibu. Jadi karbon dioksida itu juga adik-adik membantu proses pembentukan makanan. Yang berikut hasil fotosintesis. Baik adik-adik, setelah terjadinya proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan dua hal penting. Yang pertama, makanan atau yang disebut sebagai glukosa. Jadi makanan ini digunakan tumbuhan untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berkembang, dan juga untuk tetap hidup. Yang kedua, oksigen. Nah, oksigen ini adik-adik dilepaskan ke udara. Dari situlah kita bisa menghirup udara, toh? Dari tumbuhan yang dari tumbuhan tadi mengeluarkan oksigen. Itu makanya adik-adik kita disarankan supaya tidak menebang pohon sembarangan, supaya oksigen kita itu tetap terjaga. Bisa paham adik-adik? Bisa, Ibu. Baik adik-adik, sudah paham dengan materinya tadi, Kak? Sudah, Ibu. Oke, karena adik-adik sudah paham, Ibu minta adik-adik dulu duduk dalam bentuk kelompok. Baik. Kelompoknya itu ada 4 kelompok. Yang di sebelah kanan Ibu ada 2 kelompok, yang di sebelah kiri Ibu ada 2 kelompok. Nanti kita akan PPD yang akan Ibu bagikan ya, adik-adik. Iya, Ibu. Silakan kerja. Teman-teman kelompok harus aktif dalam bekerja. Tidak bisa melakukan fotosintesis. Tidak bisa melakukan Jangan.
Belum Ibu. Mohon dipercepat ya adik-adik. Iya Ibu. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Iya Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, saya minta dari adik-adik perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja dari adik-adik. Dari kelompok 1. Oke, jawaban dari kelompok 1. Apa yang terjadi pada tumbuhan jika tidak mendapatkan air? Dia akan menjadi layu, mati, dan kekurangan air. Yang kedua, dari mana tumbuhan memperoleh karbon dioksida? Dari udara. Dan yang ketiga, apa yang terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan karbon dioksida? Tidak bisa melakukan fotosintesis. Kesimpulan kami, air dan karbon dioksida merupakan bagian yang paling penting dalam proses fotosintesis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2. Baik, jawaban kami dari kelompok 2. Apa yang terjadi pada tumbuhan jika tidak mendapatkan air? Jawabannya, tumbuhan tersebut akan mati, layu, karena air adalah sumber yang paling penting untuk proses fotosintesis. Pertanyaan yang kedua, dari mana tumbuhan memperoleh karbon dioksida? Diperoleh dari udara. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan karbon dioksida? Jawabannya adalah proses fotosintesis tidak berjalan dengan lancar karena karbon dioksida atau CO2 sangat berperan penting dalam pembuatan makanan pada tumbuhan. Kesimpulannya adalah air dan karbon dioksida adalah dua hal yang sangat penting dalam membantu proses fotosintesis. Oke, tepuk tangan untuk sekarang dari kelompok 3. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada tumbuhan jika tidak mendapatkan air? Jawaban dari kami, tumbuhan akan layu atau mati. Yang kedua, dari mana tumbuhan memperoleh karbon dioksida? Jawaban dari kami yaitu dari udara. Yang ketiga, apa yang terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan karbon dioksida? Nah, jika tumbuhan tidak mendapatkan karbon dioksida, maka proses fotosintesisnya itu akan terhambat. Dan kesimpulannya, air dan karbon dioksida itu sangat penting dalam proses fotosintesis karena jika tidak ada air dan karbon dioksida terjadi hambatan dalam proses fotosintesis dan kita tidak mendapatkan oksigen. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Sekarang dari kelompok 4. Oke, pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada tumbuhan jika tidak mendapatkan air? Suaranya lebih besar sedikit. Iya, Ibu itu dengar. Apa yang terjadi pada tumbuhan jika tidak mendapatkan air? Jawabannya itu layu dan mati. Pertanyaan nomor 2, dari mana tumbuhan memperoleh karbon dioksida? Jawabannya dari udara. Apa yang terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan karbon dioksida? Jawabannya itu tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi kesimpulannya itu karbon dioksida dan air dalam proses fotosintesis itu sangat penting. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Jadi semua jawaban dari adik-adik itu sudah benar. Ya, di mana tadi apa yang terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan air? Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi bahwa tumbuhan itu contohnya ya tadi seperti tumbuhan ini. Bagaimana jika tumbuhan ini tadi tidak kekurangan air? Apa yang terjadi? Pastinya layu, mati. Dan pertumbuhannya itu akan melambat, toh? Iya, Ibu. Lalu
menghasilkan karbon dioksida, pastinya proses fotosintesis itu juga akan melambat. Oke, sekarang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, tangan kita ke adik. Baik Ibu, terima kasih. Kesimpulannya, hari ini kita tadi telah belajar tentang fotosintesis, di mana fotosintesis itu adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Nah, dua hal yang sangat penting dalam membantu proses fotosintesis adalah air dan juga karbon dioksida, yang dimana karbon dioksida itu kita dapat dari udara, dan juga tidak kalah penting tadi adalah cahaya matahari. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Ibu. Ya. Sekarang ini. Terima kasih Ibu. Pada hari ini saya mengerti ternyata pada tumbuhan itu memiliki dapur yang terletak pada daun tumbuhan, karena di daun itu semua bahan-bahan sederhana itu bisa menciptakan menjadi makanan dari tumbuhan. Oke, terima kasih kepada dua teman kita yang sudah menyimpulkan materi hari ini. Jadi kesimpulan materi hari ini itu fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri melalui bantuan dari cahaya matahari, karbon dioksida dan juga air. Baik adik-adik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau tanya dulu pada adik-adik, apakah adik-adik merasa senang dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini? Senang. Kenapa bisa senang? Karena? Oke. Apakah adik-adik sudah paham dalam materi tentang fotosintesis pada hari ini? Paham. Sudah paham? Oke. Karena adik-adik sudah paham, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu sedikit memberikan motivasi kepada adik-adik. Jangan lupa pulang sekolah nanti belajar, jangan terlalu banyak bermain, ya. Supaya nanti kita saat ada ujian, adik-adik itu bisa menjawab pertanyaan atau soal-soal yang ibu kasih. Iya Ibu. Sekarang saya minta satu orang doa untuk pulang. Teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Sama-sama doa kami. Di atas bumi seperti dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari hari ini. Baik, adik-adik, silakan pulang. Terima kasih.